Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Mari kita memulai peribadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya karena rasa cinta kami Tuhan, rasa cinta
Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Tidak lain dan maksud serta tujuan kita adalah untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pergunakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, agar nama Dia yang kita tinggikan dan kita muliakan. Dia akan memberkati kita saat ini dan Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua. Oleh karena itu mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah yang kedua ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh acara ibadah yang kedua ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua datang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan bersukacita untuk Tuhan. Amin. Yang setuju lambaikan tanganmu di atas. Haleluya, beri sorak-sorai buat Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita mau buka hati kita. Kita mau sembah Dia pada pagi hari ini. Biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan suara pujian, ku agungkan. Angkat tanganmu dan katakan, Kau besar,
setiap bebanmu, tanggalkan setiap masalahmu pada pagi hari ini. Kita mau pandang kemuliaan-Nya saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyatakan, Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Bapa Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami pada siang hari ini Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong Kau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan dan biar persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Sebab sukacita yang datangnya dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita yang besar. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya
Bapak Ibu percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin? Amin. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Oke, mari kita. saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, amin.
kasih-Nya tuh terindah dan cukup untuk setiap kita. Amin. Mari kita mau sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Dia. Sebab kasih-Mu yang bersemi di hati setiap kami Tuhan, itu yang menguatkan kami dan menjadi harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu cukup untuk setiap kami Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita mau katakan, kasih-Mu bersemi di hati. Kasih-Mu yang indah dan mulia itu Tuhan, dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama kita mengunaikan pujian dari awal. Kita katakan, dengan segenap hatimu katakan, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku. Sungguh kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, dengan imanmu katakan, Engkau terindah,
padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sekali lagi katakan. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bawa setiap hati kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang terindah, Engkau Tuhan yang termegah, Engkau Tuhan yang termulia, Engkau Tuhan yang terbesar, bahkan Engkau Tuhan yang terdahsyat. Itu sebabnya siang hari ini kami rindu memiliki satu persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hadirat-Mu menghanyutkan setiap hati kami untuk makin merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu pakai hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Siap untuk dibawa Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Nya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah lalang di antara gandum. Ya, lalang di antara gandum. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Alkitab berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah lebih baik benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungmu. Nah, saudara, untuk menjelaskan perumpamaan ini, ya, terjawab di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Alkitab berkata, penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, ayat 37, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan.
dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada waktu akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, dari dua perikop ini ada 7 kata penting yang perlu untuk diperhatikan. Ada 7 kata penting yang perlu untuk diperhatikan. Dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Saudara, apa itu? Yang pertama, saudara, ikuti ini supaya kita bisa menangkap apa di balik pesan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Yang pertama adalah orang yang menabur benih yang baik, ini adalah anak manusia. Perhatikan baik-baik. Orang yang menabur benih yang baik, ini adalah anak manusia. Atau dengan kata lain, Yesus. Dia menabur benih yang baik. Yang kedua, kata penting yang kedua, siapa yang dimaksud ladang? Saudara, dalam ayat yang ke-24 kemudian dijawab dengan ayat yang ke-38a, ladang itu adalah dunia. Ya, ladang itu adalah dunia. Kemudian yang ketiga, siapa yang dimaksud dengan benih yang baik? Ayat 24 dijawab dengan ayat yang ke-38b. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Ya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dipakai dengan kata orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Ya, itu benih yang baik, anak-anak kerajaan. Kemudian yang keempat, siapa yang dimaksud dengan lalang? Ayat 25 kemudian dijawab ayat yang kedua 38c. Lalang ini adalah anak-anak si jahat. Siapa anak-anak si jahat? Ini orang-orang yang berpihak kepada iblis. Ya. Ini orang-orang yang berpihak kepada iblis. Kemudian yang kelima, saudara, siapa yang dimaksud dengan musuh yang menaburkan benih lalang? Ayat 25 kemudian jawabannya adalah ayat yang ke-39a. Musuh yang menabur benih lalang itu adalah iblis. Kata penting yang keenam, saudara, yang dimaksud dengan waktu menuai, ayat 30, ya, terjawab dengan ayat yang ke-39b, waktu menuai itu adalah akhir zaman. Dan kata penting yang ketujuh, yang terakhir, siapa yang dimaksud para penuai? Dalam ayat 30, ayat 39c, Alkitab berkata, para penuai itu adalah malaikat. Para penuai itu adalah malaikat. Nah, saudaraku, dari kisah ini, poinnya apa yang bisa kita tangkap menjadi pembelajaran bagi setiap kita? Saudara, yang pertama, bahwa Tuhan itu sedang menaruh benih yang baik. Lihat, ya, dalam perumpamaan ini, orang yang menaruh benih yang baik yang dimaksudkan adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri yang menaruh benih yang baik.
dalam perumpamaan lalang di antara gandum tadi itu. Nah, saya langsung masuk ke aplikasinya saja. Saudara, kita bersyukur kalau di dalam dunia ini, tadi ladang itu adalah dunia. Kita ini sedang berada di dalam dunia kita. Tuhan sedang menabur benih yang baik. Ya, kepada siapa? Tadi kepada orang atau anak-anak kerajaan. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan atau orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Tuhan kasih benih yang baik. Kita yang sudah menjadi umat Allah, Tuhan kasih benih yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara lihat, Tuhan menaruh benih yang baik. Tuhan menarik benih yang unggul. Tuhan menaruh benih yang punya nilai yang kekal. Dalam setiap kehidupan kita, ketika saudara berada di dalam dunia ini, dunia tadi sekali lagi bicara tentang ladang. Ladang adalah dunia. Kita ini sekarang tinggal. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan sedang menabur benih-benih yang baik dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah menabur benih-benih yang tidak baik. Yang ditabur oleh Tuhan adalah benih yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, kalau Tuhan menaruh benih yang baik, kenapa ada sesuatu yang tidak baik juga di dalam hidupku, Pak? Tadi kalau saudara perhatikan, ya, perumpamaan antara lalang dan gandum. Ya, balik ke judulnya tadi mungkin bisa ditampilkan. Saudara, di situ ya, para hamba-hamba Tuhan tadi dia bertanya kepada tuannya, "Tuan, kok bisa? Tuhan kan menanam atau menabur benih yang baik, tapi ini kok ada benih yang tidak baik. Ya, ada lalang yang tumbuh di tengah-tengah gandum." Dia berkata, ketika kita tidur, ternyata ada musuh, ya, yang menabur lalang, menabur benih yang tidak baik. Alkitab mencatat musuh dalam perumpamaan itu dijawab dengan ayat yang berikutnya adalah iblis. Iblis menaruh benih yang tidak baik. Dia menaruh lalang. Saudara lihat, ya, dibiarkan ini bertumbuh bersama-sama. Nanti akan lebih dalam kita bahas di situ, saudara. Tapi yang jelas hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang menaruh benih yang luar biasa loh dalam hidup saudara. Tidak hanya berhenti dalam perumpamaan ini karena kita tinggal di dalam dunia ini. Saudara merasakah ada benih-benih ilahi yang sudah mulai bertumbuh, keluar bulir-bulirnya, keluar buah-buahnya. Benih yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Hidup kita berbuah enggak? Hidup kita mengalami perubahan enggak? Hidup kita mengalami dinamika roh enggak? Atau ternyata, Pak, hidup saya biasa-biasa saja. Pengenalan saya kepada Tuhan tidak seperti yang saya lihat, sepertinya orang-orang tertentu sangat intens sekali, atau komunitas-komunitas tertentu dia sangat intens sekali di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tapi kok aku biasa-biasa saja ya, Pak? Saudara, ingat, Tuhan taruh benih yang baik dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Yang saudara harus yakin. Jangan pernah berpikir tidak ada benih yang baik, sehingga hidupku tidak berubah. Hidupku begini-begini saja. Tidak ada terobosan-terobosan dalam hidup saya. Salah, saudara. Hari ini yakini bahwa Tuhan selama perjalanan hidup saudara, selama di dunia ini, ladang bicara masalah dunia, Tuhan taruh benih yang baik.
Tuhan taruh benih ilahi dalam hidup saudara. Kalau dia sudah taruh benih itu, harusnya membawa pengenalan kita kepada orang yang menabur tadi, yaitu anak manusia, harusnya berbeda. Kualitasnya harusnya berubah. Kualitas pengenalan kita kepada orang yang menabur benih yang baik kepada Yesus Tuhan kita itu akan berbeda ketika benih yang baik itu bertumbuh bahkan berbuah. Masalahnya kalau tidak berbuah, itu yang menghambat pertumbuhannya. Dan saudara, tadi saya katakan bahwa yang kedua, di samping Tuhan sedang menaruh benih yang baik, iblis juga menaruh benih yang tidak baik, yaitu apa? Lalang. Musuh tadi yaitu iblis, dia menaruh benih, menaburkan benih. Sementara anak manusia juga menaburkan benih yang baik, benih ilahi. Tapi iblis juga ingat, dia juga menabur benih lalang. Ini menghambat pertumbuhan. Tapi tadi hamba-hambanya berkata, piye ini saya cabut aja. Tapi tuannya berkata, jangan, biarkan bertumbuh bersama-sama. Ya, biarkan bertumbuh bersama-sama antara gandum dan lalang. Saudara-saudara, ya, biarkan bertumbuh bersama-sama antara anak-anak kerajaan, orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Saudara, hidup bersama-sama anak-anak si jahat atau orang-orang yang berpihak kepada iblis. Kita ini sedang berkomunitas dengan lalang-lalang loh saudara. Selama kita tinggal di dunia ini, kita ini sedang berkomunitas dengan lalang. Tadi lalang itu adalah anak-anak si jahat atau orang-orang yang berpihak kepada iblis. Kita sedang berkomunitas, kita ada di dalamnya. Makanya tadi, gimana kalau disingkirkan saja, dipisahkan saja, diambil saja. Dia berkata jangan, biarkan bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Terus nanti waktu menuai baru nanti dipisahkan. Nah itu saudara, jadi sadari, jangan heran kita tidak bisa mengelak ketika kita tinggal di dalam dunia ini. Saudara akan berkomunitas dengan pengikut-pengikut iblis yang notabene tadi. Sementara kita, Tuhan memberi benih ilahi, tapi iblis memberi benih lalang. Benih yang tidak baik. Itu iblis berusaha. Supaya apa? Kalau bisa dimatikan deh. Benih yang baik tadi kalau dikerumuni lebih banyak lagi, dia berpikir itu bisa saja nanti dia mati, pertumbuhannya menjadi lambat. Tetapi ternyata tidak. Makanya dalam perumpamaan tadi berkata, biarkan saja. Sama-sama tumbuh. Ya, sama-sama menjalani kehidupannya. Kita sedang menjalani hidup kita. Para pengikut iblis, dia juga sedang menjalani hidupnya. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati para pengikut iblis, dia tertuju kepada iblis. Hatinya jauh dengan Tuhan. Hati kita dekat dengan Tuhan. Hati kita memiliki kerinduan yang lebih dalam kepada anak manusia. Mereka justru hatinya jauh dengan Tuhan. Saudara, ini ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Sama-sama bertumbuh, tetapi yang satu pengenalannya kepada Tuhan, tapi yang satu pengenalannya kepada iblis. Yang tadi saudara, nabur lalang tadi. Itu sebabnya hari ini tidak bisa dipungkiri perjuangan perjalanan hidup saudara bagaikan lalang di antara gandum. Memang tidak mudah.
Pengaruh dunia begitu kuat di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saudara dan saya sadar, Tuhan memberikan pertumbuhan benih yang Dia tabur. Kalau saudara tetap bisa bertumbuh di situ, Dia yang menabur benih, Dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Pengaruh dunia, pengaruh kuasa kegelapan tidak akan menggoncangkan hidup saudara. Jadi sementara anak manusia dia menabur benih yang baik, tapi saudara, musuh tadi yaitu iblis, dia menabur benih yang tidak baik. Yang poin yang ketiga adalah Tuhan sedang izinkan kita bertumbuh di tengah-tengah ilalang. Sebagai ayat pendukungnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-16, 10 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama firman ini. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti apa? Ular, dan tulus seperti merpati. Saudara dan saya berada di tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya saudara harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika kita sedang berkomunitas di dalam dunia ini, lihat saudara, kumpulan kita tidak semuanya orang-orang baik loh. Komunitas kita tidak semuanya mereka sedang mendukung kita untuk punya pengenalan yang benar dengan Tuhan loh. Enggak. Ada kalanya mereka jadi batu sandungan. Ya. Tapi hari ini kita belajar, saudara berada di tengah-tengah serigala. Saudara berada di tengah-tengah lalang atau ilalang. Itu faktanya. Ya, gereja sedang berada di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan saudara, hari ini kita belajar dari sini. Tuhan sedang izinkan itu. Makanya Tuhan juga ngajar ketika kita hidup di tengah-tengah serigala, Alkitab berkata, ya kita harus cerdik dan kita juga harus tulus. Artinya, kita tidak mudah untuk dibodohi. Terjerat kepada tipu muslihat iblis. Jangan mudah kita terjerat oleh tipu muslihat iblis. Saudara, ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Memang Tuhan izinkan itu untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Yang terakhir, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ayat ini, poin yang terakhir, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya itu akan bersinar seperti matahari di dalam dunia baru. Atau dengan kata lain, ya di dalam ayat yang ayat yang ke-43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Seperti siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara-saudara, pada saatnya nanti, ya, waktu menuai itu bicara masalah akhir zaman. Makanya tadi dikatakan jangan dicabut dulu, biarkan nanti. Ya, waktu menuai nanti bicara akhir zaman itu nanti akan dipisahkan. Orang-orang pengikut iblis, ya, digambarkan di situ berkas-berkasnya itu diikat kemudian dibakar. Di situ ada ratap dan kertak gigi, bicara masalah neraka.
Tapi beda orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Orang-orang yang hidup ya di dalam benih yang baik. Dia dikumpulkan di lumbung-lumbungnya. Dia dikumpulkan dalam kerajaan Allah. Dia dikumpulkan di dalam kerajaan sorga. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, hidupnya akan bersinar seperti matahari di dalam dunia baru Allah, atau langit baru dan bumi yang baru. Saudara dan saya, ketika kita berada di dalam komunitas dunia ini, yang Tuhan ingin adalah walaupun kita tetap berada di tengah-tengah lalang, Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetap menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kenapa seperti itu? Karena pada waktunya nanti hidup kita akan bersinar seperti matahari. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, hidupmu akan bersinar seperti matahari. Amin. Hidup kita akan bersinar seperti matahari waktunya nanti. Ketika masa tuaian itu sedang terjadi, tadi dikatakan siapa yang menuai? Adalah malaikat-malaikat Tuhan yang memisahkan antara mereka yang hidup di dalam benih yang baik dan mereka yang hidup di benih yang tidak baik, yaitu lalang tadi. Pengikut-pengikut iblis akan dipisahkan. Yang satu akan mengalami kengerian di dalam sepanjang kehidupan mereka dalam kekekalan. Terjadi ratap dan kertak gigi yang kekal. Tapi yang satu, mereka akan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Mereka akan bersinar seperti matahari. Ya, orang-orang yang terus bertumbuh di dalam benih yang baik. Selama dia ada dalam dunia, waktunya nanti mereka akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan persiapkan. Alkitab berkata, jadilah terang dunia. Ini luar biasa loh saudara. Ya. Punya pengaruh, punya arti yang sangat dalam kehadiran saudara. Di tengah-tengah dunia Tuhan panggil supaya kita bisa menjadi terang. Bisa menerangi segala kegelapan dalam dunia ini. Bukan sebaliknya. Kita kalah dengan kegelapan. Dan itu tidak akan terjadi. Saudara, biarlah beberapa hal ini akan menolong kita. Saudara dan saya harus menyadari bahwa tadi kita sedang berada, bertumbuh di dalam dunia ini ternyata. Lalang di antara gandum. Orang-orang pengikut iblis sedang berkomunitas dengan anak-anak kerajaan. Mereka ya orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau sekarang belum bisa dipisahkan. Tapi waktunya nanti ketika akhir zaman, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dipakai dengan kata kiamat. Kalau itu terjadi dipisahkan. Mereka pengikut iblis yang notabene mereka bertumbuh di benih lalang yang ditabur oleh orang. Orang tadi disebut adalah iblis. Akan dipisahkan dari orang yang disebut adalah anak manusia, yang disitu dikatakan dia menabur benih yang baik. Saudara dan saya yang sampai hari ini tetap setia melakukan kehendak Tuhan, waktunya nanti akan dipisahkan
Yang satu akan mengalami kematian yang kekal, terjadi ratap kertak gigi yang abadi. Yang satu, mereka akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang sampai akhir hidupnya, dia tetap menjadi pelaku kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini akan menolong saudara dan saya. Jangan gentar, jangan takut. Ketika Anda dan saya berada di tengah-tengah serigala, ngeri saudara. Pengaruh dunia sangat ngeri sekali. Kalau kita nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan kalah saudara. Tapi saya percaya, jemaat di tempat ini dari hari ke hari akan makin bersinar. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, engkau akan makin bersinar. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita.
Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu bisa datang di bumi seperti di surga. Suasana kerajaan Allah boleh terjadi di dalam dunia ini, dalam kehidupan kami. Sebab kami sadar tanpa kehadiran suasana kerajaan Allah dalam hidup kami, terlalu berat untuk kami mampu menjalani kehidupan ini. Sebab kami sedang bertumbuh bersama-sama dengan pribadi yang menaruh benih yang tidak baik. Iblis sedang menabur benih-benih yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sementara kami harus bertumbuh pada benih yang baik. Kami percaya ada kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan yang Kau taruh dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami tinggal di dalam dunia ini, kami tidak akan tergoncangkan, kami tidak akan tergoyahkan iman kami. Berikan kemampuan, kesanggupan bagi setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam sepanjang hidup ini Tuhan. Dan waktunya gereja-Mu akan bersinar terang. Dan hamba berdoa pada saat hari ini, pakai setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada. Di tengah-tengah kegelapan dunia, mereka boleh bersinar. Mereka boleh bersinar, karena terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Supaya waktunya nanti, kami tetap tinggal di dalam kerajaan Allah. Tetap tinggal di dalam kerajaan sorga. Bukan di tempat di mana akan ada ratap dan kerta gigi yang abadi, tangisan dan penderitaan yang abadi. Engkau memisahkan itu dalam hidup kami, dan Engkau memasukkan kami di lumbung-lumbung-Mu. Engkau memasukkan kami di dalam kerajaan-Mu. Engkau memasukkan kami, Engkau memindahkan kami di dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami rindu dalam sepanjang kehidupan kami ketika kami ada dalam dunia ini. Kami sudah menikmati, kami sudah mencicipi kehidupan kerajaan Allah di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu agar kami sadar, kami hidup bertumbuh bersama-sama bagaikan lalang di antara gandum. Kami berdoa, anugerah-Mu turun atas setiap kehidupan kami masing-masing, agar kami tetap memiliki identitas menjadi anak-anak kerajaan, bukan anak-anak si jahat yang mengabdikan hidupnya kepada iblis. Tetapi hari ini kami mau mengabdikan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Anak manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Saya persilakan Pak Heri untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada siang hari ini Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menjadi gandum yang kuat, gandum yang lebih kuat daripada lalang-lalang yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan mau memimpin kehidupan kami, agar kami bisa selalu berfokus kepadamu, setia kepadamu, berpengharapan kepadamu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu memimpin kehidupan kami dari sekarang hingga kesudahnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya,
Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada Pak Eri. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih, kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di siang hari ini. Silakan bangkit berdiri, nanti majelis akan menyambutnya. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini, silakan bangkit berdiri, majelis akan menyambutnya. Ada? Tidak ada. Ya, semua jemaat Tuhan yang setia. Warta jemaat, untuk pengkhotbah tamu minggu depan dalam ibadah raya pertama dan kedua nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Gunawan Susanto, Gembala Jemaat GIA Dr. Cipto Semarang. Dukung dalam doa dan hadir, terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Lalu untuk kelas bimbingan pranikah bagi jemaat yang merencanakan menikah di tahun 2024, diharapkan segera menghubungi Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Upacara pernikahan gerejani akan dilaksanakan antara Saudara Rian Adrian Chandra dan Saudari Stella Apvia Purwanto hari Sabtu tanggal 25 November 2023 nanti dilayani oleh Pendeta Elisa Samuel Catur Setiono. Demikian juga upacara pernikahan gerejani Saudara Buddha Andri Wardana dan Saudari Lydia Sistanto Sabtu 9 Desember 2023 akan dilayani oleh Pendeta Yonatan Kristiono. Berita ini diumumkan mulai tanggal 5 sampai 3 Desember 2023. Apabila ada keberatan yang sah, bisa disampaikan kepada Pendeta Lukas Sutrisno paling lambat Minggu tanggal 19 November 2023. Lalu kita dukung dalam doa untuk ke-12 saudara kita yang akan memasuki baptisan air besok pada hari Rabu 6 Desember 2023. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa Samuel paling lambat tanggal 19 November. Info pendewasaan TPI Kolombo minggu depan tanggal 19 November 2023 akan dilaksanakan pendewasaan TPI Kolombo menjadi gereja yang dewasa. Mohon dukung dalam doa untuk acara ini. Saya rasa warta yang lain bisa diperhatikan di warta cetak maupun elektronik. Tuhan berkati. Saya saatnya memanggil bagi yang berulang tahun, yang mungkin tadi pagi tidak datang di ibadah raya pertama. Dalam waktu seminggu ini yang berulang tahun silahkan bangkit berdiri. Di bawah ada? Di atas? Tidak ada. Baik, kita tetap mendoakan bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga,
kami mendoakan untuk rekan-rekan kami yang dalam seminggu ini berulang tahun. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ikut beribadah, baik itu ibadah raya yang pertama maupun yang kedua ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap pergumulan dan harapannya di tengah-tengah usianya yang bertambah 1 tahun. Tuhan memberkati baik usaha, pekerjaan, keluarga, atau apapun juga. Kiranya Tuhan yang menolong, membimbing, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar oleh karena nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya kepadamu sajalah ada harapan dan pertolongan. Sehingga dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, agar supaya kami boleh mengerti bahwa kami akan mendapatkan pimpinan, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan, sehingga kami tidak akan goyah menghadapi masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami setiap saat, sehingga kami bisa merasakan bahwa bukan dengan kekuatan kemampuan kami bisa melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, tetapi semua itu adalah semata-mata oleh karena kasih kemurahan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini pun kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan daripada Engkau dengan hati yang tulus, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami juga teringat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, yang menghadapi masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan akan anak-anak-Mu yang berseru dan berharap serta mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang sakit, kiranya Engkau akan jamah, sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan juga akan pakai dokter yang menangani, sehingga mereka mampu dan bisa memberikan satu diagnosa yang tepat dan bisa memberikan obat-obat yang tepat pula. Tuhan, kalau mereka bisa sembuh, itu semata-mata oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah, itulah yang akan Kau nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang menghadapi masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami boleh menyerahkan seluruh anak-anak-Mu saat ini ke dalam tangan Tuhan. Apabila sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.